Halo, assalamualaikum guys. Apa kabarnya? Bertemu lagi kita dengan Transformers guys. Oke guys. Guys, hari ini ketemu lagi ya. Oh, ini ada yang jatuh nih guys. Kita benerin dulu ya. Hari ini kita juga sama mau ngobrolin tentang beberapa permainan ya guys. Di sini udah berapa mainan nih guys? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 mainan guys. Kita mau review masing-masing satu-satu dulu ya. Kita mulai dari yang gede ini guys. Dan guys, yo, mobilnya gede guys. Nah, panjang lagi. Ini mobil apa nih guys? Ini adalah truk pengangkat mobil guys, atau disebut carrier. Nah, carrier ini adalah mobil yang dirancang ya untuk mengangkut mobil atau kendaraan-kendaraan yang lain, bisa juga motor guys. Cuman kalau yang ini kayaknya khususnya mobil. Jadi dia bisa mengangkut dalam jumlah yang cukup banyak guys. Antara 5 sampai 10 mungkin ya. Mobil ini memang dirancang seperti itu guys. Yang diangkutnya bisa juga mobil mewah, mobil-mobil biasa juga bisa ya. Tapi biasanya kalau diangkut pakai ini adalah mobil baru guys. Mobil baru keluaran pabrik guys ya. Jadi sebelum mobil-mobil itu dipasarkan, ini akan diedarkan dari pabrik ke showroom-showroomnya menggunakan ini guys, mobil-mobil ini. Terutama ini untuk dilakukan di perjalanan daratnya ya guys. Ya, oke, ini mobilnya cukup keren ya guys. Tuh, truknya juga bagus nih dia. Pakai apa nih? Kayak itu gandeng nih kayaknya guys ya. Tuh, oh, kan dia ukurannya besar ya guys. Oke, kita simpan lagi guys di sini guys. Oke. Terus ini ada apa nih guys? Ini ada binatang guys. Coba lihat guys. Wah, panjang guys. Ini adalah ular guys. Ular adalah kelompok reptilia yang tidak berkaki dan bertubuh panjang guys. Ular ini sering kita ketemukan ya guys, di mana ya? Temukan di kadang-kadang dia di atas pohon, kadang-kadang ya di padang rumput atau di hutan, di padang pasir pun ada guys ular ini guys. Ular ini sering kita lihat di mana-mana ya guys, di kebun, di sawah. Tapi ular ini punya manfaat guys kalau di daerah perkebunan atau sawah ya. Dia adalah pemangsa hewan pengerat guys. Jadi dia ikut menekan angka hama guys. Kalau kayak di padi, mereka kalau tikus-tikus kan kadang-kadang suka mengganggu tanaman padi ya. Mereka ini salah satu binatang yang menguntungkan bagi para petani karena mereka memakan hewan-hewan pengerat seperti tikus itu tadi guys. Jadi mengurangi hama bagi tanaman tersebut guys. Nah, itu salah satu manfaatnya guys. Ular ini juga dia tidak menyukai beberapa aroma ya guys. Terutama aroma aroma kapur halus ya, minyak kayu manis, cuka, minyak peppermint, bawang putih, sama sama asap pokoknya guys. Kalau nggak salah, mereka nggak suka sama aroma-aroma itu. Mereka kalau ada aroma itu mereka lebih memilih jauh ya guys. Dan terus ada beberapa spesies ular itu rupanya memiliki bisa guys. Makanya kita juga harus berhati-hati kalau bertemu ular. Kalau kita tidak paham benar, kita tidak tahu apakah ular itu berbisa atau tidak. Kalau berbisa kan berbahaya. Makanya kita agak harus berhati-hati ya, apalagi kita tidak terlalu mengenal beberapa jenis ular ya guys. Dan ada ular yang sering disebut sebagai raja ular. Tahu nggak ular apa? Namanya apa? Itu adalah anaconda guys. Anaconda karena besarnya maka sering disebut sebagai rajanya ular guys. Dan ular ini merupakan hewan jenis karnivora guys, pemakan daging. Ya. Oke guys, cukup dulu. Kita dulu di sini. Kita lanjutkan dengan wah, ini ada mobil nih guys. Ini adalah jenis mobil sport guys. Mobil sport ini adalah mobil yang memang mengutamakan
merupakan pengendalian dan performa guys. Disebut mobil sport karena apa? Ya memang bentuk mobilnya bentuknya sport guys, gaya stylish gitu loh guys. Jadi mobil sport ini biasanya ya guys seperti ini, dia mempunyai 2 pintu guys. Tetapi ada pula jenis sport yang merupakan versi kemampuan tinggi dari sedan atau hatchback guys. Jadi nggak selalu serta merta gini guys. Ya 2 pintu gini, ada juga sedan yang hatchback kayak buntung belakangnya ya. Nah, mobil ini, sport ini terkenal kenapa? Memang pertama gayanya sportinya, desainnya, dan satu lagi apa? Harganya guys. Harganya yang cukup mahal guys dan menguras kantong. Ya, dia biasanya mobil ini lebih mahal dari mobil-mobil biasa guys. Karena memang desainnya terus performanya juga memang wah keren guys. Itulah mobil sport guys. Oke. Cepat. Guys. Ini binatang apa guys? Coba. Dan ini adalah binatang rusa guys. Rusa ini merupakan hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Serpidae kalau nggak salah ya bahasa ini ya. Rusa termasuk kategori hewan liar dengan sifat yang liar dan kekuatan tubuh yang dapat melompat tinggi guys. Dia punya kecepatan dalam berlari, tapi mereka tidak suka di dekat daerah pemukiman ya. Mereka suka bermainnya di daerah hutan ya guys. Ya, yang tidak kawalan. Rusa ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jadi dia bisa menangkap bau dari predator dari jarak jauh guys. Hebat juga ya guys ya. Rupanya dia bisa mencium kalau predatornya jauh, nggak tahu. Dari jarak jauh dia udah mencium. Udah mencium berarti dia udah merasakan aura-aura pemangsa akan mendekatinya, dan dia pun bersiap-siap untuk melarikan diri guys. Wah, hebat rusa ini guys. Ya, rusa juga ini berbagai macam ya, ada berapa macam atau apa ya, kayak jenis antelop atau kijang itu ya hampir sama lah kayaknya ya guys ya. Tapi keren dia kalau mempunyai indera penciuman yang tajam, bisa mencium pemangsa dari jarak jauh. Oke guys, kita simpan lagi di sini guys. Terus ini apa lagi guys? Tadam. Ini adalah mobil truk sampah guys. Tobak. Oke, kita simpan. Ngomong-ngomong tentang truk sampah ini memang adalah mobil yang khusus didesain untuk menampung atau untuk mengambil sampah ya, guys. Terutama ini nih box ini guys. Kalau ini truknya bisa kepalanya bisa macam-macam ya, bisa truk macam-macam truk ya. Ada yang seperti ini, ada juga truk biasa kalau di kita ya. Cuman yang membedakannya adalah ini guys. Ini yang muatan di sini. Ini adalah memang didesain, boxnya ini didesain untuk mengangkut sampah, dan bentuknya juga kita macam-macam guys. Kalau di luar negeri seperti ini ya guys. Ininya bisa ngebuka nih guys, atau enggak dia ada penampungannya di sini, dia bisa ngangkat nih sampahnya, taruh di bawah, terus ada hidroliknya, langsung masuk ke sini. Kalau di kita kebanyakannya pakai dump truck ya guys, jadi sampahnya manual. Ini baknya bak terbuka ya, jadi sampahnya dimasukin langsung secara manual ke sini. Kalau biasanya tukang sampahnya ya, jadi dia ambil, dia nggak ada hidrolik apapun, petugasnya ngambil sampah misalnya di tempat sampah, terus dibuangin deh ke dalam sini, ditumpukin rapi-rapi biar banyak. Setelah banyak biasanya baru mereka tutupin nih dengan terpal atau apa biar tidak berjatuhan. Ada juga truknya yang dilengkapi dengan hidrolik dalam truknya di sini guys. Di tengah-tengahnya kalau nggak salah ya. Biasanya damnya ini
boxnya ini ditaruh di pasar-pasar atau tempat-tempat yang sering orang membuang sampah. Setelah mobil ini datang, mereka ada alat hidroliknya, jadi mobilnya itu langsung mengangkat damnya itu guys. Dia angkat langsung masuk berdiri di sini guys. Nah, kemudian yang kosongnya tadi diturunin lagi dulu di situ. Baru yang penuhnya itu diangkut lagi sama mereka guys. Nah, kalau di kita di sini ya. Jadi tiap-tiap negara mungkin punya punya fasilitas masing-masing. Ada yang seperti ini udah canggih, tinggal orang yang lalu sampah di sini, nanti sampahnya langsung masuk otomatis ke dalam, ada hidroliknya. Ada juga yang seperti kita yang tadi manual ya guys, bermacam-macam lah, ya tergantung daerahnya masing-masing. Ya, terus sampah ini memang sangat kita perlukan, kita butuhin ya orang-orang sampah ini, karena mereka bisa membuangnya sampah ke tempat yang lebih besar dan jauh. Karena kita secara manual agak susah juga untuk membersihkan sampah ya kalau satu komplek tempatnya bingung mau di mana, mereka lah yang berjasa dan mengumpulkan sampah-sampah kita di rumah ya guys. Oke guys, cukup ya, kita turun lagi di sini ya guys. Oke guys, udah mainannya udah selesai kita review. Sampai di sini dulu guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum.